Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Bingung kan? Saya lagi ada di Gurun. Nah, sebenarnya saya pengen jalan-jalan ke Gurun. Jadi ini hanya bayangan saya aja, ngajar di Gurun. Semoga nanti kita semua bisa jalan-jalan ke Gurun bareng-bareng ya. Oke, hari ini kita akan belajar model sosioekologi dan juga mengapa penting belajar model sosioekologi. Yuk, cus mulai! Sebagai pengantar, mungkin saya jelasin dulu ya, kenapa mata kuliah ini judulnya Komunikasi Perubahan Perilaku dan Perubahan Sosial atau singkatnya Kompersos. Ada kata-kata cantik kayak gini nih, mulailah perubahan dari dirimu. Yuk, kata-kata itu ada benarnya, tapi tanpa perubahan itu disebarkan ke orang lain atau kelompok yang lebih besar, akan sulit untuk terjadi perubahan sosial. Begitu pula sebaliknya ya, misal ada perubahan kebijakan atau undang-undang. Apakah perubahan untuk mengikuti kebijakan itu akan secara otomatis merubah perilaku masyarakat atau individu? Tentu tidak kan? Nah, salah satu bentuk usaha agar terjadinya perubahan dari level individu sampai sosial adalah melalui kampanye komunikasi. Dan kampanye komunikasi itu disusun oleh siapa? Ya kalian-kalian ini, para calon komunikator pembangunan. Seru kan? Seru dong. Please bilang seru ya, jangan membuat saya sedih. Jadi mata kuliah ini ada untuk memandu kalian menjadi penyusun program kampanye komunikasi yang dampaknya dari individu sampai level sosial. Menurut McKee et al. 2014, usaha perubahan harus dilakukan pada 4 level atau aras. Kayak gini nih gambarnya. Ini nama gambarnya adalah model sosioekologi. Sebenarnya nama panjangnya adalah model sosioekologi untuk perubahan, tapi kita kasih nama pendek aja ya. Dia bentuknya seperti obat nyamuk dan tiap lingkaran ini namanya level. Nah, sekarang kita coba pahami lebih dalam tentang model sosioekologi. Kenapa dia harus berlapis-lapis dan bentuknya harus kayak obat nyamuk? Sekarang kita coba fokus dulu pada lingkaran yang terkecil, yaitu level individu. Level individu itu merujuk pada sasaran utama dari program kampanye kita. Sedangkan lingkaran yang lebih besar atau level interpersonal biasanya adalah pihak-pihak yang memiliki hubungan personal dengan sasaran utama dan dapat mempengaruhi sasaran utama secara langsung. Kalau pada level komunitas, biasanya sudah berkenaan dengan kelompok di mana sasaran utama menjadi anggota. Jadi, anggap aja level komunitas itu adalah kelompok dari sasaran utama tersebut. Kelompoknya bisa apa aja ya, bisa kelompok tempat tinggal yang satu RT atau satu RW, atau kelompok adat dan kelompok suku yang punya budaya atau aturan-aturan tertentu. Sama seperti pada level interpersonal, level komunitas ini juga bisa mempengaruhi sasaran utama secara langsung. Yang terakhir atau lingkaran yang paling luar adalah level lingkungan. Level lingkungan biasanya tidak memiliki hubungan personal dengan sasaran utama, sehingga mereka tidak bisa mempengaruhi sasaran utama secara langsung. Level lingkungan itu biasanya adalah pembuat kebijakan, badan-badan non-pemerintah, ataupun LSM. Kita coba ilustrasikan dalam contoh ya. Misal kita ingin membuat program kampanye pertanian berkelanjutan bagi para petani perempuan. Kalau pada level individu, maka sasaran utamanya adalah petani perempuan. Pada level interpersonal, sasarannya bisa teman-teman sesama petani, bisa petani perempuan juga, bisa juga petani laki-laki. Pada level komunitas bisa gapoktan atau jaringan pelaku pertanian yang dibentuk sebagai kelompok. Misalnya di dalam kelompok itu ada konsumen, ada distributor, ada supplier bibit lokal, ada juga yang bagian packagingnya. Nah itu bisa kita anggap sebagai level komunitas. Pada level lingkungan pendukung, sasarannya bisa LSM yang fokus pada pertanian berkelanjutan, Dinas Pertanian, bahkan sampai Kementerian Pertanian. Dengan menggunakan model sosioekologi ini, setidaknya kita bisa membayangkan siapa yang harus kita targetkan ketika ingin melakukan perubahan yang holistik dari level individu sampai level lingkungan pendukung. Misalnya nih, kita mau melakukan perubahan secara menyeluruh
tapi kita nggak menyasar di level interpersonal ataupun komunitas. Dampaknya bisa jadi kampanyenya tidak efektif karena teman-teman dari sasaran utama maupun kelompok dari sasaran utama tidak kita libatkan supaya mereka dapat mendukung sasaran utama untuk melakukan perubahan. Nah, dari video kali ini kalian udah tahu kan apa itu model sosioekologi. Nah, supaya lebih ngerti lagi apa sih itu model sosioekologi dan gimana cara makainya, yuk tonton video berikutnya. Dadah, assalamualaikum.